Arif Susilo dengan NIDN 89031200021. Saya sebagai dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bangsa. Saya akan memaparkan RPS atau rencana program studi yang ada di yang saya ampu, ya, yaitu mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Mata kuliah ini mempunyai SKS 3 SKS dan diberikan pada semester 4 di setiap tahun ajarannya. Sebagai mata kuliah ini tujuannya adalah untuk agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan analisis sistem dalam merancang solusi teknologi informasi, kemudian mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan stakeholder dalam pengembangan sistem informasi, kemudian mampu berkomunikasi dan bekerja dalam tim untuk menghasilkan spesifikasi kebutuhan sistem, kemudian dapat menjelaskan konsep dari pemodelan berorientasi objek, kemudian dapat mengenali penggunaan teknik dan model berorientasi objek serta pedomannya. Dan yang terakhir, yang merupakan capaian pembelajaran lulusan atau CPL adalah dapat menjelaskan komponen perancangan berorientasi objek. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu pertama, menjelaskan konsep dasar analisa kebutuhan sistem, kemudian mengidentifikasi stakeholder dan kebutuhan fungsional serta non-fungsional sistem, kemudian melakukan elicitation kebutuhan menggunakan berbagai teknik, kemudian menganalisis dan memvalidasi kebutuhan sistem. Berikutnya adalah dapat mendokumentasikan kebutuhan sistem secara formal. Kemudian terakhir, merupakan capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu dapat berkolaborasi dalam tim untuk melakukan analisa kebutuhan dan studi kasus nyata. Sedangkan yang merupakan deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas proses identitas atau identifikasi, analisis, dokumentasi, dan validasi kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh pengguna dan stakeholder. Fokus utama adalah penggunaan pendekatan sistematis dan teknik elicitation yang tepat untuk memperoleh spesifikasi kebutuhan sistem informasi yang akurat, jelas, dan terdokumentasi dengan baik. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan studi kasus, observasi lapangan, dan penyusunan dokumen SRS. Sedangkan materi pembelajaran atau pokok bahasan adalah sebagai berikut. Pertama, pengertian analisis kebutuhan sistem. Kemudian, kedua, pengertian software SDLC dan tahapannya. Yang ketiga, peranan dan kemampuan seorang analis sistem. Keempat, pendekatan analisis sistem berorientasi objek. Kemudian yang kelima, perancangan sistem terinci atau output dan inputnya. Dan terakhir, pada materi pelajaran ini adalah pendekatan perancangan berorientasi objek. Beberapa literatur atau dasar pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, Summerfield, ya, judul bukunya adalah Software Engineering edisi ke-10 atau penerbitnya adalah Pearson Education. Yang kedua sebagai dasar pustaka adalah ya, pengarangnya adalah Carl Wiggers dan Joy Beatty. Ya, bukunya berjudul Software Requirement ya, dalam edisi yang ketiga, penerbitnya adalah Microsoft Press. Sedangkan sebagai referensi tambahan adalah Pressman Roger dengan judul Software Engineering, A Practitioner Approach. Dan yang berikutnya adalah dari IEEE STD 830 tahun 1998. Ya, IEEE ini
merekomendasikan practice for software requirement specification. Ya, dan terakhir adalah dari Babok Guide ya, yaitu Business Analyst Body of Knowledge. Mata pelajaran ini media pembelajarannya menggunakan laptop, ada yang fokus dan PC juga ya. Mata kuliah syaratnya, persyaratan mata kuliah sebelumnya adalah sudah mengikuti mata kuliah konsep sistem informasi, karena banyak sekali kaitannya yang membutuhkan pemahaman sistem dan pemahaman informasi. Adapun tahapan-tahapan dalam pemberian mata kuliah ini, ya, untuk pertemuan pertama yaitu mengenai pengertian analisis kebutuhan sistem. Dan pokok bahasannya adalah definisi analisis kebutuhan sistem, kemudian peran analis kebutuhan sistem, kemudian langkah-langkah di dalam analisis sistem, kemudian konsep dasar kebutuhan sistem, kemudian pentingnya analisa kebutuhan dalam pengembangan sistem. Tujuan pembelajaran kita berjumpa lagi dalam mata kuliah hari ini. Kebetulan saya bawakan mengenai analisa kebutuhan sistem. Ya. Jadi mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana sistem itu dibuat dari awal, dianalisa apa saja yang memang menjadi yang dibutuhkan atau kepentingan seperti apa. Ya. Baik, mungkin belum saya berikan lebih lanjut mengenai mata kuliah ini. Ya. Di sini perlu saya kasih gambaran, ini adalah mata kuliah yang sangat vital, terutama bagi seorang sarjana teknologi informasi. Jadi jangan sampai seorang sarjana teknologi informasi tidak paham atau tidak mengerti ya, apa itu mengenai analisis kebutuhan sistem, bagaimana langkah-langkah untuk melakukannya, ya, apa saja yang memang dibutuhkan. Di sini analisisnya seperti digambarkan di ini, di slide-nya ini, ya, pengertiannya ya. Jadi analisis kebutuhan sistem adalah tahap awal dan dalam siklus pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami, mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna dan sia-sia biaya dan waktu yang telah dikeluarkan dan dilewati. Ya, ini sangat kritis sekali. Ya, khususkan mengembang sistem ya, karena membantu merinci tujuan dan fungsi yang akan dibangun. Ya, nah sini akan dikatakan apa sebenarnya definisi kebutuhan analisis kebutuhan sistem ya. Analisis kebutuhan sistem adalah disiplin ilmu dan praktek ya untuk mengidentifikasi, ya, menggali dan mendokumentasikan ya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Jadi titik beratnya atau penekanannya, konsentrasinya kepada tiga hal ini ya, mengidentifikasi apa? Mengenal ya, memahami dan mencatat apa yang dibutuhkan, masalah apa yang terjadi dan harus diatasi ya dengan pembuatan sistem yang akan dilakukan ya. Menggali ini berarti melakukan langkah-langkah yang detail ya, menggali ya sampai betul-betul paham ya dimana kalian sebagai seorang sistem analis ya itu akan berhubungan dengan stakeholder ya, beberapa kali itu sampaikan itu stakeholder itu ada minimal ada 6 ya teman-teman ya. Pertama usernya, end user ini adalah pengguna langsung. Kedua manajemen ini siapa aja? Direktur, manajer, ya, kemudian kepala operasional itu adalah manajemen. Yang ketiga yang membayar. Yang membayar siapa? Owner yang membayar. Ya, owner bisa di posisi manajemen, bisa di posisi komisaris, bahkan bisa di posisi end user ya. Mungkinnya dia yang melakukan pekerjaan langsung ya. Yang keempat customer. Jadi customer harus dipertimbangkan, dia harus mendapatkan puasa juga dari sistem yang dibuat, dirancang itu ya. Jadi betul-betul dikenal masalah apa yang terjadi ya, terutama di customer ini ya, dia pikiran seperti apa ya. Jadi ini sangat nyangkut customer ya, sistem ini yang dibuat ya. Nah, apalagi tadi ada vendor juga ya, ada lagi regulator. Regulator apa? Regulator adalah
yang membuat aturan. Ya, aturan sendiri itu disebut mengenai penggunaan, aturan mengenai keamanan data, ya, kerahasiaan data dan sebagainya, ya. Gitu ya. Itu stakeholder, ya. Kemudian tadi, ya, kebutuhan yang dibutuhkan adalah menyangkut dua hal, ya. Nanti sebelumnya kita akan bahas, ya. Di sini kan kita bahas dulu adalah yang dilakukan oleh seorang sistem analis, ya. Kalian itu ya sebagai sistem analis, yaitu tadi sudah katakan ada komunikasi dengan stakeholder, tadi sudah dibahas, ya. Kemudian memahami kebutuhan mereka dengan cara apa tadi? Mengidentifikasi, menggali, ya. Yaitu adalah memahami kebutuhan mereka, ya. Dan stakeholder, ya. Kemudian menerjemahkan kebutuhan tersebut dalam bentuk yang dapat diimplementasikan oleh tim pengembangan. Maksudnya apa di sini? Jadi kalian sudah memahami, sudah mengenal, sudah mendata, terus kata-kata terjemahan sini adalah membuat satu dokumen atau gambar-gambar tertentu yang akan dilanjutkan oleh tim pengembangan sistem, ya, atau perancang sistem disebutnya informatika. Tapi kalau kebetulan ya Bapak ngajar juga di teknik industri, itu dijadikan satu saja, karena mereka hanya sebagai pengetahuannya mengetahui bahwa sistem dibuat langkah-langkahnya seperti ini, ya. Dapat kalian pembuat bukan hanya mengetahui, tapi pembuat, merancang dan ahli kalian identifikasi, ya tadi, ya, apa saja masalah yang ada dan sebagainya, kalian bikin analisanya dalam suatu kebutuhan, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk atau diagram-diagram yang dipahami, ya, dan memang layak untuk bisa dilakukan implementasi. Implementasi adalah mengkonversi ke dalam bentuk teknologi informasi nanti, ya. Itu akan dilakukan oleh tim pengembangan atau perancang sistem, ya. Dan Musibul nanti akan setelah di perancang sistem, ya, mungkin gambar sedikit aja, nanti akan dibuat detail sistemnya. Jadi hasil daripada analisis kebutuhan sistem adalah global sistem. Jadi belum perlihatkan bentuk laporannya seperti apa, seperti apa, ya. Itu baru kebutuhannya apa, laporan apa. Misalnya kita di aplikasi SDM misalnya, itu ada laporan kehadiran, laporan pendanaan pegawai, laporan mungkin kinerja, ada penerimaan, itu hanya kata-kata saja, belum dalam bentuk yang seperti apa laporannya, ya, belum seperti itu. Ini yang akan diberikan nanti kepada tim pengembangan, dalam hal ini apa? Perancang sistem, ya, atau desainer bilangnya. Desainer sistem, dia akan melakukan perancangan yang mendetail, ya, sampai kepada nanti dia akan membuat detail laporannya, ya, bentuknya seperti apa, ya, kolom-kolom seperti apa, formatnya seperti apa, mungkin ada logo perusahaannya. Itu adalah desainer atau perancang sistem, ya. Itu langkah berikutnya setelah analisa kebutuhan sistem kita di ACC. Kembali, jadi kebutuhan tadi, ya, diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk yang bisa diimplementasikan, katanya, ya, diimplementasikan, tapi bisa layak dilakukan satu komputerisasi, ya, dibuat dalam satu bahasa-bahasa pemrograman, ya, yang dilakukan oleh programmer, ya. Nah, programmer ini, ya, developernya mendapatkan, ya, programmer itu adalah ujung dari implementasi. Dia yang akan mengcoding dan sebagainya, sehingga masalahnya atau pekerjaan bisa dibantu dilakukan, atau spesifikasi program, ya. Kira-kira seperti apa spesifikasi programnya nih bentuknya? Kalian bisa tahu apa yang diterima oleh programmer? Itu ada minimal ada tiga hal, ya, minimal, ya. Bentuk outputnya seperti apa, bentuk inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Itu yang diterima oleh programmer dari desainer. Jadi desainer ini membuat speknya. Dari mana? Dari diagram-diagram yang telah diterima dari analisis sistem, ya, dari sistem diterima, kemudian, ya, diterima, kemudian dilanjutkan oleh perancang sistem ini. Dia membuat detailnya, ya, dari
program-program yang akan apa menu-menu itu jelas, gitu ya, gampang dimengerti, dipahami. Ya, itu adalah apa namanya, kemudahan tadi ya. Oke ya, itu adalah kinerja. Lainnya adalah keamanan. Keamanan apa saja mungkin katanya, apa saja yang mau diamankan kita. Nah, ini jelas data aja. Nah, apa lagi? Minimal ada, kalau nggak 2 3 yang diamankan. Mungkin bisa 4. Pertama data jelas, ya. Data, kedua resource aplikasinya. Aplikasinya, sistem programnya. Dan aplikasi diamankan juga, data diamankan. Yang ketiga berarti apa? Sarananya atau hardware-nya, jaringannya, itu ya, itu yang harus diamankan. Ya, itu harus diamankan. Ya, diamankan. Ya, tentu untuk mengatasi masalah ya, jangan sampai terjadi masalah ya, kerusakan. Ya, biasanya keamanan ini apa yang menyebabkan kita harus menjaga data itu supaya aman? Penyebabnya apa? Kemungkinan terjadinya kebocoran data. Ya, jadi ancaman dikatakan ya. Kita mengamankan ini kita, sistem kita. Sistem itu adalah data, aplikasi atau ya softwarenya ataupun jaringannya ataupun hardwarenya itu karena ada ancaman, artinya mengancam. Ya, tentu ya. Ancaman itu apa aja misalnya? Ancaman dibagi 2. Ancaman yang nggak disengaja, ancaman disengaja. Ya, oke. Sekarang ancaman yang nggak sengaja apa? Kalau nggak sengaja tuh lebih ke arah phishing gitu ya Pak? Kita lihat misalnya data. Iya. Kita ya. Ancaman terhadap data yang nggak sengaja apa? Phishing nggak sih Pak? Lebih ke arah phishing Phishing nggak bisa sih? juga. Ya, phishing juga ya. Phishing Phishing ya. masuk. Ya, phishing. Ya nggak sengaja ya, nggak sengaja ya, gitu ya. Kemudian server yang penuh juga, ya, hard disk yang penuh itu bisa menyebabkan kerusakan data. Gitu ya. Apalagi listrik yang tidak stabil itu bisa juga. Sering matinya komputer atau crash ya. Tiba-tiba crash itu downtime, tiba-tiba naik lagi, itu bisa mengakibatkan data. Ya, itu yang nggak sengaja ya, dan lain-lain, gitu ya. Ini yang sangat mungkin. Nah, tadi ya, nggak sengaja atau sengaja. Sekarang nggak sengaja terjadi kerusakan pada aplikasi kita, sistem kita. Apa itu? Kira-kira seperti apa kira-kira? Program kita, aplikasi kita rusak. Ada Pak. Ya. Tombolnya nggak bisa. Nah, ya, atau rusak, tapi nggak disengaja nih. Ya, nggak ada yang mengganggu, nggak ada apa tiba-tiba terjadi. Iya. Mungkin sama seperti tadi juga, aplikasi sedang jalan, tiba-tiba mati lampu, ya, ataupun voltasenya naik turun, itu bisa terjadi juga kerusakan pada ini mungkin aplikasi dengan data hampir sama ya terjadi kerusakannya, gitu. Ya. Nah, terus ada lagi ancaman yang nggak sengaja terjadi pada instalasi kita, jaringan atau hardware kita. Apa misalnya nggak sengaja yang terjadi? Ancamannya apa yang nggak sengaja? Ancaman yang nggak sengaja pada jaringan ya? Pada jaringan atau hardware kita. Nggak sengaja terjadi, mengancam ini. Apa keywordnya? Konfigurasi IP-nya nggak sih Pak? Jadi Ya. kalau misalnya nggak dikonfigurasi nanti bisa IP publik bisa masuk ke dalam jaringan kita. Oh, itu berarti ada kesengajaan nanti yang bakal masuk itu ya, itu ada kesengajaan. Kan yang nggak sengaja secara fisik ya, itu secara logik IP itu secara logik. Artinya dari proses ya, dari proses atau dari apa namanya, dari sistem yang sedang berjalan. Tapi ini ada ancaman yang bukan secara logik, secara fisik. Kabel putus, penyebabnya apa? Gigi tikus bisa. Apalagi putus penyebabnya apa? Gigi tikus, bakaran ataupun gempa bumi, banjir. Itu adalah ancaman yang nggak disengaja ya terhadap sarana fisik kita, ya, gitu ya. Itu fatal dijadikan, terutama datanya. Sama ini operasional juga, operasional bisa terjadi gangguan dan fatal, ya, sehingga mengakibatkan kerugian yang luar biasa kalau terjadi pada unit-unit vital seperti
itu perbankan, ya masalah sepele, tapi downtime dia, gara-gara itu downtime, ketika kehilangan 5 menit, ya 10 menit itu transaksi ya, betapa banyak transaksi yang gagal, ya ATM-nya belum bisa masuk, tapi bisa kebuka kita ya transaksi lainnya enggak itu ya, jadi apakah mungkin kalau aplikasi di tempat-tempat kecil ya, seperti mungkin aplikasi di kalian punya smartphone, bikin aplikasi ya di tikus ya nggak apa-apa lah, bisa gitu manual gitu ya, nggak apa-apa. Mungkin di Indomaret juga masih kecil kuatnya ya, gitu ya, kecil. Kalau di perbankan, penerbangan, ya rumah sakit, ya itu fatal sekali kejadiannya. Ya, seperti itu ya, keamanan ya, faktor yang adalah faktor non fungsional. Ya non fungsional karena tidak langsung mendapatkan fungsi-fungsi yang ada kita butuhkan, ya sistem fungsinya. Tapi vital dan penting, ya keamanan. Kemudian ada satu lagi kandalan. Kandalan apa nih? Jadi kaitan dengan keamanan juga. Apa definisi kandalan apa? Handal, ahli, lebih ke arah sistem tuh bisa ngeproses apa yang dibutuhkan user. Misal kayak web bisa nampung banyak user, itu masuknya ke andalan ya. Tidak. Karena skalabilitas, bisa nampung banyak skalabilitas. Kalian banjir, kalian lewatin, nggak mati, ya, gitu ya. Itu bantul sih. Nah itu disebutnya apa? Handal namanya ya. Handal, terutama di sini kalau terjadi kerusakan, ya dia masih bisa jalan, ya sistemnya, aplikasinya, ya atau hardware terutama itu kaitannya ke sistemnya apa? Software ya, anda sistemnya mencakup software ya. Softwarenya mau ada, artinya ada menu-menu yang bermasalah nggak bisa jalan, tapi yang lain masih bisa jalan, hidup ya, fungsi ya, sambil menunggu kebaikan lagi nanti. Itu handal ya. Jadi sekali ini adalah diabaikan aja kebaikannya. Itu ya non fungsional. Ya, sekali lagi itu non fungsional. Dan fungsional adalah fitur-fitur atau manfaat apa yang kita kalian dapatkan, atau user dapatkan dari sistem yang kalian analisa itu. Ya. Kemudian ini adalah konsep dasar kebutuhannya. Ya, jadi konsep dasar adalah pemahaman kebutuhan, pemahaman kebutuhan kalian, kebutuhan itu yang dua tadi ya. Fungsional dan non fungsional, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan sistem yang sukses. Ya, kalian gagal di sini menerjemahkannya, menganalisanya, apa yang dikatakan hasil wawancara, dokumentasi, ya kalian menerjemahkannya mengenai salah, sudah kedepannya akan gagal ya. Kalian bikin apa nanti anda butuhkan akan diberikan kepada tim pengembangan, jadi perencanaan sistemnya, desainernya akan salah semuanya. Programmer jalan pokoknya, tapi nggak sesuai yang dibutuhkan. Nah, pokoknya sia-sia jadinya. Ya, dia apa namanya? Dia dibuat, dirancang, biayanya mahal, waktunya habis. Kalian bukan dapatkan uang karena denda malah. Ada tuh perjanjiannya, kalau sampai ada perjanjiannya, kalau nggak ada perjanjiannya, nah jelas konsumen nggak puas. Dan akan merekomendasikan orang lain jangan gunakan konsultan itu. Si ini ada permintaan yang tersurat dan tersirat tadi ya. Surat yang dinyatakan oleh ini butuhnya 5 jenis ya, surat dikatakan ya, atau yang diketahui. Tapi ada lagi ya, kalian ya akan menambahkan lagi nilai kosnya dengan 4 lagi ya, yang tersirat, yang tidak dibutuhkan, yang tidak dinyatakan tapi dibutuhkan. Ya, bisa jadi itu merupakan kebutuhan yang vital, bisa jadi ya. Ataupun kalau nggak vital juga tapi mendukung ke fungsi yang ada, itu akan menimbulkan kepuasan ya. Kepuasan adalah salah satu nilai jual atau promosi yang paling bagus. Lagi kita berikan bukti bukan janji, ya. Oke ya. Kemudian ini untuk memastikan bahwa sistemnya analisis yang baik, memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya memiliki kebutuhan teknis, tapi juga mendukung tujuan bisnis, ya. Jadi ada tujuan teknis apa? Kebutuhan teknis adalah untuk operasional sehari, kegiatan sehari, penunjang bisnis ya, kegiatan bisnis apa? Ya otomatis Anda akan lancar, kegiatan operasional teknis lancar, dia bisnisnya akan berkembang, ya. Dia akan kinerjanya akan baik, ya. Kinerja baik jika tadi apa?
kecepatannya, pelayanan, ya, kecepatannya, kondisi salah, error, sekarang tepat. Kemudian kemudahannya bukan buat user end user, tapi customer juga mungkin akan ya, partisipasi. Kalau apa tadi partisipasi bisa kontribusi, memberikan sesuatu, kontribusi, ya, memberikan sesuatu yang dibutuhkan, ya, yang diberikan tapi nggak dibutuhkan, gitu ya. Dia lagi tapi organisasi. Ini ya, ini penting juga dikatakan tadi, pentingnya di mana? Pemain virtual menjamin kesuksesan dengan tujuan bisnis, ya, mencegah kesalahan nanti ya dikatakan, dan perubahannya mahal ya. Kesalahan adalah biaya ya, kesalahan itu adalah biaya, ya, akan terjadi biaya. Ya, biaya itu apa? Waktu ya, kehilangan waktu, kehilangan tenaga ya, semua ujung-ujungnya ke biaya, ya. Itu jadi dikatakan sini kesalahan ada perubahan yang mahal, ya. Kemudian basis untuk penyesuaian apa artinya? Jadi analisa kebutuhan ini diperlukan untuk dasar atau pegangan untuk proyek-proyek selanjutnya ya, ya. Kemudian meningkatkan kepuasan pengguna itu ya, mendukung pengambilan keputusan yang informatif yang jelas ya, informatif ya, mudah dipahami, itu informatifnya, jelas mudah dipahami ya. Kemudian penting untuk pengembangan interaktif dan adaptif. Apa ini? Interaktif apa? Berulang. Jadi pengembangan dan menggunakan modul-modul itu bisa digunakan lagi itu ya, modul-modul yang ada di kita analisa. Dan adaptif apa artinya? Adaptasi apa? Adaptasi apa? Bisa menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Jadi ya, ini katakan adaptif apa? Analisa yang kalian bikin ya, hasilnya ya itu bisa dikembangkan lagi, dan dikembangkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masa depan ya. Jadi ya disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Oke, kebutuhan awal tadi ya, pengembangan data, kebutuhan main yang lebih kecil, memulai kebutuhan pada awal interaksi, kemudian memfasilitasi komunikasi dengan stakeholder ya. Jadi sistem yang kalian bikin ini hasilnya yang analisa ini bisa menjadi komunikasi ya antara stakeholder ya. Stakeholder apa tadi? Stakeholder ada manajemen, ada owner, ada end user, ada vendor, ada customer ya, dari regulator. Jadi komunikasinya akan lebih nyaman ya dengan sistem yang kalian bikin itu. Ya mungkin demikian saja ini materi yang sudah sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya, insyaallah ya, dan menjadi suatu modal atau keterampilan kalian yang akan kalian gunakan nanti di pekerjaan selanjutnya ya, apalagi kalau kalian nanti lulus dalam perkuliahan di program studi ini ya. Demikian katanya. Ada yang ikut tanya? Mudah-mudahan dengan penyampaian ada yang pernah bekerja, mungkin belum bekerja, ini adalah suatu kegiatan yang kali akan kalian berhadapan dengan kalian. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan benar ya. Baiklah ya, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Ya, semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan ya. Ada gadingan data, mungkin ada kekurangan juga dalam penyampaiannya, insyaallah mudah-mudahan bisa diakhiri. Kemudian pertemuan ini terima kasih lagi, saya Yuki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.